Aku sudah siapkan makan siang lengkap. Ayam lodho yang bumbunya kumasak sejak subuh, urap kelapa parut segar dari warung Pak Tanto, kerupuk udang renyah, dan es jeruk dari pohon belakang rumah yang sudah berbuah lebat musim ini. Semua demi menyambut kabar bahagia dari Galih, anak semata wayangku. Tapi kalimat pertama dari calon menantuku malah menyayat seperti sembilu. Bunda cuma tamu di acara ini. Kalau bisa jangan ikut campur. Namaku Rukmini. Orang-orang memanggilku Bu Rukmini. Usiaku sekarang 64 tahun. Tinggal sendiri di rumah warisan almarhum suami, Pak Kadir di Ngadiluwih, Kediri. Sudah 14 tahun aku menjanda. Galih, anakku satu-satunya, kini berusia 35 tahun. Dia bekerja sebagai pegawai bagian keuangan di koperasi besar di Blitar. Setiap bulan dia pulang, tapi hanya sebentar. Semakin lama, semakin jarang. Dahulu, sebelum Pak Kadir meninggal, aku adalah perias pengantin dan pengatur dekor hajatan kampung. Lebih dari 30 tahun aku menjalani pekerjaan itu. Dari resepsi sederhana di balai RW sampai pesta akad keluarga camat, semuanya pernah kusentuh. Tanganku terbiasa meronce bunga melati, menyusun janur kuning, mengatur tata letak pelaminan agar terlihat anggun meski anggarannya pas-pasan. Orang-orang percaya padaku karena aku tahu cara membuat hari istimewa terasa, bermakna tanpa harus boros. Setelah Pak Kadir pergi, aku berhenti total. Bukan karena tidak sanggup, tapi karena setiap kali melihat pengantin berdua, hatiku terasa tercabik. Aku fokus pada Galih. Memastikan dia kuliah sampai selesai, punya pekerjaan tetap, hidup layak. Dan aku menabung, sedikit demi sedikit, dari uang jahit kebaya, dari uang sewa tanah warisan, dari pensiun kecil Pak Kadir. Semua kusimpan di rekening bank syariah. Total 812 juta rupiah. Aku juga punya 5 gram emas batangan di lemari bawah sajadah. Semua itu untuk satu tujuan, pernikahan Galih. Suatu sore menjelang maghrib, Galih pulang mendadak tanpa kabar. Mobilnya berhenti di depan pagar dengan bunyi klakson pendek. Aku sedang menyapu halaman. Jantungku langsung berdebar. Dia turun dengan senyum lebar, sesuatu yang jarang kulihat akhir-akhir ini. "Bun, ada kabar baik," katanya sambil menghampiri. Aku berhenti menyapu. "Aku sudah melamar Laras." Dia terima. Laras, aku pernah mendengar namanya beberapa kali dari cerita Galih. Gadis kota, lulusan universitas swasta ternama di Malang, bekerja sebagai konsultan digital branding. Aku tidak begitu paham apa itu digital branding. Tapi yang jelas dia punya banyak pengikut di Instagram. Ibunya, Bu Melati, pemilik butik kebaya modern di Malang. Orang-orang bilang butiknya sering tampil di media sosial, selalu unggah ini itu, pamer segala aktivitas. Hatiku langsung berbunga. Ini saatnya aku kembali merias, merancang, berkontribusi penuh untuk pernikahan anakku sendiri. Malam itu juga, aku buka lemari lama di kamar belakang. Kubuka kembali buku vendor, catatan floris, kontak lama yang masih aktif di grup WhatsApp. Bahkan kusimpan sketsa dekorasi sederhana yang pernah kubuat waktu Galih masih kecil, ketika aku bermimpi suatu hari nanti akan menggelar pestanya. Sketsa itu menggabungkan tradisi Jawa dengan sentuhan modern yang tidak berlebihan. Sederhana tapi bermakna. Galih bilang dia akan bawa Laras ke rumah hari Minggu. Aku langsung sibuk. Pagi-pagi buta aku ke pasar, beli ayam kampung segar, sayur untuk lodho, kelapa muda untuk urap. Rumah ku bersihkan sampai setiap sudut. Meja makan ku tata rapi dengan taplak bordir kesayangan, yang dulu dijahit sendiri oleh almarhum ibu. Kuambil vas kaca dan kupetik bunga kamboja dari pohon depan. Semuanya harus sempurna. Ini bukan sekadar makan siang biasa. Ini pertemuan pertama yang serius. Hari Minggu,
Pukul 11:30 mereka baru datang. Aku sudah menunggu sejak jam 10 pagi. Laras turun dari mobil dengan dres putih lengan panjang, rambut digerai rapi, makeup tebal. Cantik, memang. Tapi ada sesuatu dalam caranya berjalan yang membuatku sedikit tidak nyaman. Seperti sedang berjalan di atas panggung, bukan di rumah calon mertua. Galih tampak canggung. Dia menunduk sedikit saat masuk, tidak seperti biasanya. Aku menyambut mereka dengan senyum lebar. Silakan masuk, silakan. Sudah siap semuanya? Kubawa mereka ke ruang makan. Laras duduk dengan postur tegap, meletakkan tas kecilnya di samping kursi. Galih duduk di sebelahnya. Sesekali melirik ke arahku, lalu ke Laras, lalu ke piring. Aku mulai mengambilkan nasi, lauk, sayur. Ini ayam lodho kesukaan Galih waktu kecil. Laras suka pedas, tidak? Tanyaku sambil menyodorkan mangkuk sambal. Laras tersenyum tipis. Terima kasih, Bu. Tapi aku lagi diet, jadi makan sedikit saja ya. Dia mengambil nasi seujung sendok dan sepotong kecil ayam. Aku mencoba tidak tersinggung. Mungkin memang sedang jaga bentuk tubuh. Wajar untuk calon pengantin. Kami makan dalam hening beberapa saat. Lalu aku mulai membuka percakapan. Jadi, rencananya kapan acaranya? Sudah ada tanggal? Galih meletakkan sendoknya pelan. Laras yang menjawab. Insya Allah 3 bulan lagi, Bu. Masih proses survei tempat. Aku mengangguk semangat. Oh, bagus. Kebetulan aku punya kontak vendor bagus. Floris di Tulungagung, dekorator di Kediri, catering yang harganya masuk akal tapi enak. Nanti bisa kubantuin survei juga. Aku kan sudah biasa urus beginian. Laras menatapku sebentar, lalu tersenyum lagi. Tapi kali ini senyumnya terasa berbeda. Seperti senyum yang sudah disiapkan sebelumnya. Sebenarnya, Bu, aku sudah punya WO sendiri. Aku berhenti mengunyah. WO? Tanyaku. Wedding organizer, Bun, sahut Galih pelan. Laras melanjutkan. Iya, Bu, kami ingin semuanya simpel, modern, dan tidak terlalu ribet. Jadi mungkin Bunda cukup hadir sebagai tamu saja ya. Nikmatin acaranya, tidak usah repot-repot. Tanganku masih memegang sendok sayur. Aku menatap Galih. Dia tidak menatap balik. Matanya tertuju pada piring. Tapi, Laras, aku mencoba bicara pelan. Aku kan ibunya Galih. Masa cuma jadi tamu? Setidaknya aku bisa bantu konsep dekor, atau pengajian, atau susunan acara. Aku pengalaman kok di bidang ini. Puluhan tahun aku kerjain ini. Laras meletakkan garpunya dengan lembut. Suaranya tetap halus tapi tegas. Itu pasti bagus banget di zamannya, Bu. Tapi sekarang konsepnya beda. Kami ingin pernikahan yang estetik dan clean. Jadi, supaya semuanya tidak tumpang tindih, kami ingin setiap orang tetap di jalurnya masing-masing. Kalimatnya seperti pisau yang dibungkus sutra. Halus tapi menusuk. Aku berusaha menahan diri. WO-nya dari mana? Tanyaku. Berusaha tetap tenang. Dari Bandung, namanya Rumah-Rumah Wedding House. Viral di TikTok, Bu. Cuma terima klien terbatas. Konsepnya full kekinian, jawab Laras dengan nada sedikit bangga. Aku tidak kenal nama itu, tapi aku tidak mau terlihat bodoh. Oh, bagus kalau begitu. Galih akhirnya angkat bicara. Biar tidak bikin pusing, Bun. Biar Laras aja yang pegang semuanya. Bunda santai aja, hadir, doain. Itu sudah cukup kok. Kalimatnya seperti cap. Final. Tidak ada ruang nego. Aku mengangguk pelan, lalu berdiri. Kalau begitu kalian makan dulu ya. Aku ambil es jeruk di dapur. Di dapur, aku berdiri di depan kulkas, tanganku gemetar. Aku tarik napas panjang. Jangan menangis, jangan lemah. Mereka masih di ruang makan. Kuambil teko es jeruk, tuang ke dalam gelas. Tanganku hampir menjatuhkan gelas, tapi kutahan. Aku kembali dengan senyum yang kupaksakan. Setelah makan,
Mereka tidak lama tinggal. Laras bilang ada janji dengan teman. Galih pamit dengan cepat, memelukku sekilas, lalu pergi. Tidak ada obrolan panjang, tidak ada tawa. Hanya senyum sopan dan ucapan terima kasih formal. Setelah mobil mereka hilang dari pandangan, aku duduk lama di teras. Angin sore menerpa wajahku. Rumah terasa hampa. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di teras sampai suara jangkrik hilang. Pikiranku berputar. Aku bukan orang yang sombong. Aku bukan orang yang ingin mengontrol. Tapi ini pernikahan anakku. Anakku satu-satunya. Anak yang kulahirkan, kubesarkan sendiri setelah Pak Kadir pergi. Kenapa aku harus jadi tamu? Kenapa aku harus disingkirkan? Aku masuk ke kamar, membuka laci tua di samping tempat tidur. Di sana ada buku tabungan dengan sampul plastik biru pudar. Di halaman pertama ada tulisan tangan Pak Kadir. Tabungan Galih 100%. Aku ingat betul hari itu. Galih baru lulus SD. Pak Kadir bilang, "Min, apapun yang terjadi sama kita, Galih harus sekolah sampai sarjana. Ini tabungan khusus buat dia." Aku menatap angka 812 juta rupiah itu lama sekali. Uang ini hasil keringatku. Hasil jahitanku. Hasil malam-malamku tidak tidur menerima pesanan kebaya sampai pagi. Besok paginya aku bangun dengan keputusan yang sudah bulat. Aku mandi, pakai baju rapi, lalu naik ojek ke bank. Pak ojeknya, Pak Jumadi, bertanya, "Kemana Bu?" Aku jawab singkat, "Ke bank." Dia tidak banyak tanya. Di bank, aku duduk menunggu antrian. Petugas memanggilku. "Ada yang bisa dibantu Bu?" Aku jawab tegas, "Saya mau buka rekening baru, atas nama saya sendiri." Proses pembukaan rekening tidak lama. Aku isi formulir, tanda tangan, dapat buku tabungan baru, dan kartu ATM. Setelah itu, aku minta transfer semua dana dari rekening lama ke rekening baru. Petugas sempat bertanya, "Yakin Bu? Semua?" Aku angguk, "Semua. Tinggalkan 50.000 saja di rekening lama." Dia tidak banyak komentar. Mungkin dia pikir ini urusan keluarga biasa. Transaksi selesai dalam 20 menit. Aku pulang dengan amplop putih berisi kartu ATM baru. Di rumah, aku duduk di meja makan, menatap amplop itu. Lalu kuambil pulpen dan menulis satu kalimat di atas amplop. "Kalian ingin aku tidak ikut campur? Baik. Tapi jalan yang kutempuh tidak akan memberi hadiah di akhir." Aku letakkan amplop itu di dalam laci meja rias, di bawah tumpukan kain perca. Lalu aku duduk lama di depan cermin. Wajahku terlihat lebih tua, tapi mataku tidak menangis, tidak ada air mata. Hanya kekosongan dan keputusan yang sudah tidak bisa ditarik lagi. Aku diminta datang ke pertemuan konsep pernikahan. Kukira aku akan duduk setara, tapi begitu aku buka map ideku, Laras bahkan tidak sudi meliriknya. 3 hari setelah kejadian di rumah, ponselku berbunyi. Pesan dari Laras masuk ke WhatsApp. "Besok kita meeting konsep ya Bu, di cafe rooftop Jalan Ijen. Bunda datang ya, sekalian silaturahmi." Pesannya singkat, formal seperti undangan rapat kantor. Tapi aku senang. Mungkin ini kesempatan. Mungkin Laras mulai membuka diri. Mungkin aku masih punya tempat. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku sibuk menyiapkan map coklat tua berisi referensi bunga segar. Contoh konsep gebyok bambu minimalis yang pernah kupakai di pernikahan anak Bu Wagiran 5 tahun lalu. Hasilnya bagus, semua orang puji. Aku juga cetak beberapa foto dekorasi pelaminan sederhana tapi elegan dari album lama. Kususun rapi dengan klip kertas. Di halaman terakhir, kutulis saran menu tradisional murah meriah. Nasi tumpeng mini, soto ayam, dan es dawet. Total biaya bisa ditekan tanpa mengurangi kehormatan. Pagi harinya, aku bangun subuh, mandi, pakai kebaya encim warna biru langit kesayangan. Ini kebaya pemberian almarhum suami dulu.
Dipakainya waktu acara pernikahan keponakan. Kupakai juga bros kecil perak berbentuk bunga melati, hadiah terakhir dari Pak Kadir sebelum dia sakit. Aku ingin terlihat rapi, sopan, tapi tetap bermartabat. Bukan sebagai pengemis tempat, tapi sebagai ibu yang ingin berkontribusi. Pak Jumadi mengantarku naik ojek ke Malang. Perjalanan 1,5 jam terasa panjang. Aku pegang map di pangkuan. Sesekali membukanya, memastikan tidak ada yang terlewat. Di kepala, aku sudah siapkan kata-kata pembuka. Ini hanya saran. Laras, kalau tidak cocok tidak apa-apa. Aku hanya ingin membantu sesuai pengalamanku. Aku ulang kalimat itu berkali-kali dalam hati. Sampai di kafe rooftop Jalan Ijen, aku naik tangga pelan-pelan. Lututku sedikit sakit, tapi ku tahan. Kafe itu modern, dinding kaca lebar, tanaman gantung di mana-mana, musik lembut mengalun. Aku merasa sedikit asing. Ini bukan tempatku, tapi aku terus melangkah. Laras sudah duduk di meja pojok dekat jendela, tapi dia tidak sendirian. Ada 3 orang perempuan lain di sampingnya, semua pakai kacamata hitam meski di dalam ruangan. Dan ada juga Bu Melati, ibunya Laras, duduk paling ujung dengan tas branded besar di samping kursi. Mereka semua tampil modis, make up tebal, baju-baju yang sepertinya harganya mahal. Aku langsung merasa seperti ayam kampung di kandang merpati. Aku menghampiri meja dengan senyum. Assalamualaikum, maaf kalau telat. Laras menoleh, senyum tipis. Waalaikumsalam Bu, tidak telat kok, sini duduk. Dia tunjuk kursi kosong paling pinggir. Aku duduk, meletakkan map di atas meja. Teman-teman Laras melirikku sekilas, lalu kembali sibuk dengan ponsel masing-masing. Bu Melati tersenyum, tapi matanya sibuk memindai penampilanku dari atas ke bawah. Aku coba membuka percakapan. Jadi, bagaimana rencana konsepnya? Aku bawa beberapa referensi yang mungkin bisa membantu. Ku buka map, keluarkan foto-foto dan catatan. Laras melirik sebentar, lalu langsung berkata, "Oh, tidak usah repot-repot Bu. Kita mau yang lebih clean, lebih modern. Tidak pakai dekor bunga-bunga Jawa kayak gitu ya." Kalimatnya seperti tamparan halus. Aku menatap foto-foto di tanganku. Bunga-bunga Jawa seolah itu sesuatu yang kampungan, sesuatu yang memalukan. Salah satu teman Laras, perempuan berambut pirang sebahu, ikut berkomentar sambil tertawa kecil. Sekarang semua serba digital Bu. Ada lighting LED yang sinkron sama musik loh. Backdrop pakai layar lebar, bisa ganti-ganti tema. Teman yang lain menyahut, "Iya Bu, zaman sekarang kalau tidak Instagramable, susah dapat engagement. Tamu juga lebih suka foto di backdrop kekinian." Aku hanya mengangguk pelan, tidak tahu harus menjawab apa. Engagement? Instagramable? Aku tidak paham istilah-istilah itu. Yang ku tahu, pernikahan itu soal doa, soal restu, soal keluarga berkumpul dalam kehangatan. Bukan soal foto dan layar lebar. Bu Melati mulai bicara. Suaranya lantang. Percaya diri. Saya sudah pesan vendor lighting dari Surabaya yang pakai teknologi video mapping. Nanti backdropnya kayak taman bunga 3 dimensi. Tamunya pasti takjub. Sudah dipakai artis-artis loh Bu. Dia menatapku seolah menunggu reaksi kagum. Aku mencoba tersenyum sopan. Wah, bagus ya. Tapi kalau boleh saran, pencahayaan yang terlalu intens kadang bikin tamu pusing. Apalagi yang sepuh. Mata mereka sensitif. Laras langsung memotong. Tenang aja Bu, kita sudah pakai yang lebih muda, lebih update. Tim WO-nya sudah pengalaman kok. Kalimatnya tegas, seperti menutup pintu diskusi. Aku menutup map pelan-pelan. Rasanya seperti menutup bagian dari diriku sendiri. Bagian yang dulu dihargai, tapi sekarang dianggap usang. Mereka lanjut berbincang tentang tema warna rose gold, tentang undangan digital dengan QR code,
tentang live streaming untuk tamu yang tidak bisa hadir. Aku hanya duduk diam, mendengar, sesekali mengangguk meski tidak paham setengahnya. Tidak ada yang bertanya pendapatku lagi. Seperti aku hanya patung di sudut ruangan. Setelah sejam lebih pertemuan selesai, Laras berdiri, merentangkan tangan ke arah teman-temannya. Oke, nanti kita lanjut via grup ya. Buruk Mini, terima kasih sudah datang. Kalimatnya sopan, tapi dingin. Seperti melepas tamu yang tidak diundang. Aku berdiri, tersenyum, lalu pamit. Bu Melati melambaikan tangan tanpa menatapku. Teman-teman Laras sibuk selfie di dekat jendela. Aku turun tangga dengan map yang tidak pernah dibuka dengan serius. Di luar kafe, aku berdiri sebentar, menatap jalanan ramai. Hatiku sesak. Tapi aku tidak menangis. Aku naik ojek pulang dengan dada penuh luka yang tidak berdarah. Sepanjang perjalanan pulang, aku diam. Pak Jumadi sempat bertanya, "Gimana Bu? Lancar?" Aku hanya jawab, "Lancar Pak." Padahal hatiku hancur. Sampai di rumah, aku langsung masuk kamar. Lempar map ke atas kasur, aku duduk di tepi ranjang lama sekali, menatap kosong ke arah jendela. Sore mulai gelap. Suara azan maghrib terdengar samar dari masjid. Tapi aku tidak segera salat. Aku hanya duduk, membiarkan kekosongan mengisi ruang. Yang lebih menyakitkan adalah Galih. Dia tidak hadir di pertemuan itu. Katanya sibuk kerja. Tapi aku tahu itu hanya alasan. Dia sedang menjauh. Atau mungkin dia sudah pergi sejak lama dan aku baru menyadarinya sekarang. Di grup WhatsApp keluarga, dia jarang muncul. Kalaupun muncul, hanya kirim stiker atau emotikon singkat. Tidak ada percakapan. Tidak ada kehangatan. Laras juga tidak pernah kirim kabar. Bahkan untuk hal-hal sepele seperti, "Bunda, apa kabar?" Seminggu setelah pertemuan kafe itu, aku coba memberanikan diri. Aku buka lemari lama, ambil album foto kecil berisi kenangan Galih kecil. Ada foto dia waktu sunat, pakai baju koko putih dan peci hitam, senyum lebar meski matanya sembab habis nangis. Ada foto dia waktu sekolah dasar, berdiri di depan gerbang dengan tas merah besar. Ada foto dia pegang piala lomba ajan tingkat kecamatan. Dadanya membusung bangga. Semua kenangan itu tersimpan rapi dalam plastik foto yang sudah menguning. Aku bungkus album itu dengan kain batik, masukkan ke dalam tas kecil. Lalu naik bis ke Malang menuju rumah kontrakan Galih dan Laras di Blimbing. Aku tidak kabari dulu. Aku ingin kejutan kecil. Aku ingin mereka tahu bahwa aku peduli. Bahwa aku ingin terlibat, meski hanya lewat kenangan. Sampai di alamat yang pernah Galih kasih, aku berdiri di depan pintu kontrakan sederhana. Cat, dindingnya mulai mengelupas. Halaman kecil penuh pot tanaman. Aku ketuk pintu pelan. Tidak ada jawaban. Aku ketuk lagi, sedikit lebih keras. Pintu terbuka. Laras yang muncul, pakai daster rumah, rambut diikat asal, wajahnya datar. "Oh, ini ya Bu." Aku senyum. "Iya, Laras, aku bawain album foto Galih kecil. Pikir bisa dipajang di resepsi nanti. Jadi tamu bisa lihat perjalanan hidupnya." Ku keluarkan album dari tas, sodorkan ke arahnya. Laras menerima dengan tangan yang tidak bersemangat. Dia buka sekilas lalu tutup lagi. "Tapi kita kayaknya tidak pakai foto cetak Bu. Kita mau slideshow digital yang tonnya lebih netral, lebih estetik." Hatiku seperti ditusuk lagi. Estetik, netral. Kenangan masa kecil anakku dianggap tidak estetik. Aku masih berdiri di ambang pintu. Belum dipersilakan masuk. Laras berdiri menghalangi, seperti penjaga gerbang. Atau mungkin nanti bisa kirim soft copy-nya aja, Bu. Kita edit sendiri biar seragam sama tema. Saat aku masih mencari kata-kata, suara lain muncul dari dalam. Bu Melati keluar, pakai baju tidur mewah,
Wajahnya tanpa make up, tapi tetap terlihat angkuh. Dia melirik album di tangan Laras, lalu menatapku. Tuh kan, saya bilang dia pasti bawa-bawa konsep. Kalimatnya setengah berbisik, tapi cukup keras untuk kudengar. Seperti aku ini, tamu yang merepotkan. Seperti aku ini gangguan. Aku menarik napas panjang. Baiklah, kalau begitu aku pulang dulu ya. Albumnya tetap kusimpan di sini. Siapa tahu berguna. Laras menerima tanpa antusias, lalu menutup pintu pelan. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada senyum, hanya pintu yang tertutup dan aku yang berdiri sendirian di halaman kecil itu. Aku pulang dengan hati yang lebih berat dari saat berangkat. Di dalam bis, aku duduk di kursi paling belakang, menatap jalan yang berlalu. Album foto itu tidak pernah dibuka dengan serius oleh mereka. Mungkin sekarang sudah dibuang atau ditaruh di pojok lemari yang tidak pernah disentuh. Kenangan yang berharga untukku tidak berarti apa-apa buat mereka. Sampai di rumah, aku ambil kotak kado kecil dari atas lemari. Kotak itu kosong, dulu berisi sepatu galih waktu dia wisuda. Aku masukkan amplop bekas yang bertuliskan catatan kecil untuk hari yang tak jadi. Lalu kusimpan kotak itu di bawah tempat tidur, di antara tumpukan kain perca dan benang jahit. Esok harinya, aku coba kirim daftar vendor lewat email. Aku ketik pelan-pelan di warnet dekat pasar, karena di rumah tidak ada komputer. Daftar itu lengkap, nama florist, nomor telepon catering, alamat penyewaan tenda, bahkan kontak pengrajin hantaran dari Trenggalek. Semua orang yang pernah bekerja sama denganku, orang-orang yang jujur dan tidak mengecewakan. Kuklik kirim, tapi tidak ada balasan. Seminggu berlalu, tidak ada kabar. 2 minggu, tetap sunyi. Lalu suatu hari, aku coba hubungi Laras lewat WhatsApp. Nomornya tidak aktif, pesanku tidak terkirim. Dia ganti nomor tanpa bilang. Aku coba hubungi Galih. Telepon berdering lama tapi tidak diangkat. Aku coba lagi. Sama, aku kirim pesan. Centang 1. Tidak dibaca. Malam itu, aku duduk di teras rumah, menatap langit gelap tanpa bintang. Angin bertiup dingin. Aku peluk diri sendiri. Mencoba menghangatkan tubuh yang tiba-tiba terasa rapuh. Aku merasa seperti hantu di rumah sendiri. Seperti ibu yang sudah mati padahal masih hidup. Dicoret dari pernikahan anak sendiri, dihapus dari cerita yang seharusnya juga milikku. Tapi aku tidak menangis. Tidak lagi, air mataku sudah kering sejak lama. Yang tersisa hanya kekosongan dan keputusan yang semakin kokoh. Mereka tidak menginginkanku, maka aku juga tidak akan memberikan apa yang mereka harapkan. Aku masak nasi liwet, bakar ayam kampung, bahkan bikin kolak pisang kesukaan Galih waktu kecil. Meja sudah tertata, lilin menyala. Tapi saat Laras duduk, kalimat pertamanya seperti cambuk. Bu, ini bukan nikahan orang desa. Tolong jangan terlalu banyak intervensi. Setelah beberapa minggu tanpa kabar, hatiku mulai resah. Aku tidak bisa terus berdiam diri seperti ini. Aku masih ibunya Galih. Aku masih punya hak untuk bicara, untuk didengar. Maka aku putuskan untuk mengundang mereka makan malam. Satu kali lagi. Kesempatan terakhir untuk menunjukkan bahwa aku bukan beban. Aku adalah ibu yang masih bisa memberi, masih bisa berkontribusi. Aku kirim pesan singkat ke Galih. Galih, Sabtu malam datang ya. Bunda masak makanan kesukaanmu. Bawa Laras. Pesanku dibaca, tapi tidak dibalas. Aku tunggu sampai sore. Tidak ada jawaban. Malam harinya, baru ada balasan singkat. Iya bun, insya Allah. Aku langsung bergerak. Besok subuh, aku sudah di pasar. Memilih ayam kampung yang masih segar. Bukan ayam potong biasa. Kulihat matanya jernih, bulunya mengkilap. Ini ayam bagus. Kubeli juga daun salam segar, lengkuas, santan kental dari kelapa tua. Untuk kolak,
Kupilih pisang kepok matang pohon, bukan yang matang karbon. Gula merah asli dari Tulungagung. Semua harus sempurna. Di rumah, aku habiskan seharian memasak. Nasi liwet pakai dandang besar. Bara arang kayu supaya harum. Ayam bakar kubumbui sejak pagi. Dibalik berkali-kali sampai kulitnya kecoklatan merata. Kolak, pisangnya kumasak pelan-pelan. Ditambah kolang-kaling dan sedikit garam untuk rasa seimbang. Dapur dipenuhi aroma rempah dan santan. Aroma yang dulu selalu membuat Galih berlari dari kamar, bertanya kapan bisa makan. Rumah kutata rapi. Meja makan kulapisi taplak bordir merah tua, warisan dari ibu. Di tengah meja, vas berisi bunga melati dan kenanga yang kupetik sendiri dari halaman. Piring-piring keramik terbaik kukeluarkan dari lemari pajangan. Aku bahkan pasang kaset lama, lagu campur sari yang dulu sering kami dengar bersama waktu Pak Kadir masih hidup. Suara gamelan lembut mengalun di ruang tamu. Hatiku berdebar penuh harap. Malam ini akan berbeda. Malam ini mereka akan melihat usahaku, menghargai niatku. Malam ini pintu akan terbuka kembali. Jam 7 malam mereka belum datang. Aku duduk di kursi tamu, sesekali melirik jam dinding. Jarum bergerak lambat. Jam 8 lewat, baru terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Aku bergegas ke pintu. Buka dengan senyum lebar. Galih turun pertama, wajahnya lelah. Matanya sembab, seperti kurang tidur. Laras turun belakangan, pakai dress hitam ketat, makeup tebal, wangi parfum menyengat. Mereka masuk tanpa banyak kata. Laras langsung mengerutkan hidung, begitu masuk ruang tamu. Wah, aromanya kuat banget ya. Dia bilang sambil kipas-kipas tangan di depan hidung. Maaf Bu, aku lagi tidak bisa makan santan. Perutku tidak cocok. Galih hanya mengangkat alis, lalu duduk di kursi makan tanpa berkata apapun. Aku coba tetap ceria. Tidak apa-apa Laras, kamu makan yang lain saja. Ada sayur asem juga kok, tidak pakai santan. Aku mulai mengambilkan nasi untuk mereka. Laras duduk dengan postur kaku. Tas kecilnya diletakkan di samping kursi, ponselnya di atas meja. Galih makan dengan gerakan mekanis seperti robot. Tidak ada percakapan. Aku mencoba membuka obrolan. Jadi, persiapan sudah sampai mana? Tempat sudah fix? Laras menjawab pendek sambil main ponsel. Sudah. Aku tunggu dia lanjut, tapi tidak ada tambahan. Aku coba lagi. Undangannya gimana? Sudah cetak? Dia mengangkat kepala sebentar. Digital semua, Bu. Pakai aplikasi. Lalu matanya kembali ke layar ponsel. Aku tawarkan kontak penjahit kebaya langgananku. Laras, kalau mau kebaya akad, aku punya langganan di Pare. Jahitannya rapi, harganya terjangkau, bisa custom sesukamu. Laras meletakkan cangkir teh dengan suara cukup keras. Ponselnya diletakkan menghadap ke bawah. Dia menatapku dengan tatapan yang sulit kubaca. Lalu dia bicara dengan nada seolah sabar, tapi penuh ketegangan tertahan. Bu, saya tahu Bunda niatnya baik. Dia berhenti sebentar, menarik napas. Tapi saya merasa Bunda tidak mendengarkan. Konsep kita itu beda. Tidak tradisional, tidak terlalu Jawa, dan saya sudah punya planner sendiri dari Bandung. Dia profesional, kekinian, dan ngerti tren. Saya hanya ingin semuanya berjalan lancar. Jadi, mohon semua orang tetap di jalur masing-masing ya Bu. Kalimat itu keluar dengan halus, tapi menancap seperti paku. Aku menatap Galih, berharap dia angkat bicara. Berharap dia bela ibunya. Tapi dia hanya mengatur posisi sendok di piring. Pura-pura sibuk dengan makanannya. Tidak ada bantahan. Tidak ada pembelaan. Hanya diam. Aku merasa dadaku sesak. Tangan gemetar saat mengambil gelas. Aku minum sedikit air putih, mencoba menenangkan diri. Lalu aku tersenyum kecil. Sebuah senyum yang dipaksakan dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Kalau begitu, kalian bungkus saja lauknya.
tidak perlu dipaksa makan di sini. Aku berdiri, mulai merapikan piring-piring yang masih penuh. Laras tidak menghentikan, tidak merasa bersalah. Dia malah mengangguk. Iya Bu, maaf ya, perutku memang lagi sensitif. Galih akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan. Bunda jangan tersinggung. Laras memang lagi ada masalah pencernaan. Aku tidak menjawab. Aku bawa piring-piring ke dapur, berdiri di sana lama sekali. Mendengar mereka berbicara pelan di ruang makan, tapi aku tidak mendengar isi percakapannya. Beberapa menit kemudian, mereka pamit. Laras bilang ada janji dengan vendor. Galih mengikuti dari belakang, melirikku sebentar dengan tatapan yang sulit diartikan. Bersalah, menyesal, atau hanya lelah? Aku tidak tahu. Pintu tertutup, suara mobil menjauh. Rumah kembali sunyi. Aku berdiri di dapur, menatap panci-panci yang belum dicuci. Nasi liwet masih penuh. Ayam bakar tinggal 2 potong yang kuambil. Kolak pisang tidak ada yang menyentuh. Semua usahaku sia-sia. Semua harapanku pupus, mataku tertuju pada rak dekat jendela. Di sana ada foto almarhum Pak Kadir, bingkai kayu sederhana. Wajahnya tersenyum tenang. Aku mendekati foto itu, mengusap kaca penutupnya yang berdebu. Pak, apa yang harus aku lakukan? Bisiku pelan. Tentu saja tidak ada jawaban. Tapi aku ingat kata-katanya dulu. Suatu malam ketika Galih masih SD. Kami duduk di teras setelah acara khitanan anak tetangga. Pak Kadir bilang, kalau nanti Galih menikah, jangan hanya jadi penonton, Min. Kita yang membesarkan dia. Kita berhak ada di sana. Aku pegang kata-kata itu erat-erat selama ini. Tapi sekarang, kata-kata itu hanya jadi luka. Karena kenyataannya, aku memang hanya penonton. Bahkan bukan penonton VIP. Aku penonton yang diminta duduk di barisan paling belakang, di sudut yang tidak kelihatan. Malam itu, aku tidak langsung tidur. Aku duduk di meja makan kosong, menatap lilin yang sudah meleleh habis. Lalu aku bangkit, masuk kamar, buka lemari, dan ambil map lama yang berisi tabungan resepsi. Map itu tebal, penuh catatan rencana. Berapa untuk gedung, berapa untuk catering, berapa untuk dekorasi, berapa untuk rias, berapa untuk dokumentasi. Semua sudah dihitung detail. Hasilnya total 812 juta rupiah. Aku buka laci meja rias, ambil buku rekening bank, kartu ATM, dan surat kuasa yang dulu kubuat untuk jaga-jaga kalau terjadi sesuatu dengan diriku. Aku tatap semua dokumen itu lama sekali. Lalu aku ambil keputusan. Esoknya, setelah sholat subuh, aku naik ojek ke bank. Pak Jumadi bertanya seperti biasa. Pagi-pagi ke bank, Bu. Aku jawab singkat. Ada urusan penting, Pak. Bank buka jam 8. Aku sudah duduk di depan pintu sejak jam 7:45. Satpam melirikku beberapa kali, mungkin heran ada ibu-ibu tua menunggu sepagi ini. Begitu pintu dibuka, aku masuk, ambil nomor antrian. Duduk di kursi tunggu, hatiku berdebar, tapi tekad sudah bulat. Ketika nomorku dipanggil, aku duduk di depan petugas muda berkacamata. Ada yang bisa dibantu, Bu? Tanyanya ramah. Aku keluarkan buku tabungan, kartu ATM, dan KTP. Saya mau buka rekening baru, atas nama saya pribadi, dan saya mau pindahkan semua dana dari rekening ini ke rekening baru. Petugas itu tampak sedikit terkejut. Semua, Bu, yakin? Aku angguk tegas. Semua, tinggalkan 50.000 saja di rekening lama. Dia tidak banyak bertanya. Mungkin dia pikir ini urusan pribadi yang tidak perlu dicampuri. Proses pembukaan rekening berjalan lancar. Aku isi formulir, tanda tangan di beberapa tempat, foto untuk database. Dalam waktu 25 menit, rekening baru sudah jadi. Kartu ATM baru dicetak. Buku tabungan baru dengan sampul hijau muda diberikan padaku. Lalu proses transfer dimulai. Petugas mengetik di komputer, sesekali melirikku seolah memastikan.
812 juta akan dipindahkan ke rekening baru atas nama Ibu Rukmini. Rekening lama akan tersisa 50.000 rupiah. Betul, Bu? Aku jawab mantap. Betul. Dia klik beberapa tombol. Proses selesai, Bu. Ini buku tabungan baru Ibu. Saldo sudah masuk. Aku terima buku itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena ini langkah besar. Langkah yang tidak bisa diputar balik. Aku masukkan buku dan kartu ATM baru ke dalam amplop coklat yang kubawa dari rumah. Lalu aku pulang. Di rumah, aku duduk di meja makan, menatap amplop coklat itu. Aku ambil pulpen dan menulis satu kalimat di atas amplop dengan huruf pelan, tapi tegas. Kalian tidak menginginkan aku, maka jangan harap aku membayar keinginan kalian. Setelah itu, aku ambil map dekorasi yang dulu kubuat dengan penuh semangat. Map yang berisi sketsa, foto referensi, daftar vendor, semua mimpi-mimpiku tentang pernikahan Galih. Aku bawa map itu ke halaman belakang. Kusulut korek api kecil menyala. Aku bakar map itu pelan-pelan. Kertas-kertas mulai terbakar, api merambat, asap hitam mengepul. Aku berdiri di sana, menyaksikan semua rencana itu berubah jadi abu. Angin sore membawa abu-abu itu terbang. Aku menatap sisa-sisa kertas yang gosong. Tidak ada penyesalan di hatiku. Hanya kekosongan yang anehnya terasa seperti kelegaan. Seperti beban berat yang akhirnya dilepas. Mereka tidak ingin aku campur tangan? Baik, sekarang mereka benar-benar sendirian. Malam itu, aku tidur lebih nyenyak dari biasanya. Tidak ada mimpi. Tidak ada bayangan, hanya kegelapan yang tenang dan keputusan yang sudah tertanam kuat di dasar hatiku. Pukul 11 malam, ponselku bergetar. Galih menelepon dengan suara tercekat. Bunda, WO-nya kabur, semua uangnya hilang. Setelah kejadian makan malam itu, aku tidak pernah menghubungi mereka lagi. Aku hidup seperti biasa. Bangun subuh, salat, bersih-bersih rumah, ke pasar kalau perlu, menjahit kebaya pesanan tetangga, dan tidur malam. Rutin yang tenang, tidak ada drama, tidak ada harapan yang mengecewakan. Aku belajar hidup tanpa melibatkan diri dalam urusan mereka. Tapi kadang, aku mendengar kabar dari sana-sini, di warung Bulastri, di pasar, di pengajian. Orang-orang bisik-bisik tentang pernikahan Galih. Tentang wedding organizer mahal dari Bandung, tentang konsep modern yang katanya hebat. Bu Melati rajin pamer di media sosial, unggah foto mock-up dekorasi, cerita soal lighting canggih, backdrop video mapping. Semua dikemas dengan caption. Panjang dan tagar-tagar kekinian. Laras juga aktif. Dia sering unggah foto cincin, foto berdua dengan Galih di kafe, foto paket undangan digital. Semuanya terlihat sempurna, terlihat mewah, terlihat seperti mimpi yang akan jadi kenyataan. Aku hanya melihat dari jauh, tidak berkomentar, tidak memberi selamat. Aku seperti bayangan yang pernah ada, tapi sekarang sudah hilang dari cerita mereka. Dari kabar yang beredar, aku tahu mereka menyewa wedding organizer bernama Rumah-Rumah Wedding House. Konon terkenal karena viral di TikTok. Paketnya 547 juta rupiah sudah dibayar lunas 2 bulan sebelum acara. Angka yang fantastis bagiku. Hampir sama dengan seluruh tabunganku. Tapi Laras dan Bu Melati yakin. Mereka bilang ini investasi untuk momen sekali seumur hidup. Yang membuatku heran, semua diurus tanpa riset jelas. Hanya berdasarkan testimoni online dan foto-foto cantik di media sosial. Bahkan Galih sendiri tidak pernah bertemu langsung dengan pemilik WO. Semua dihandle oleh Laras dan ibunya lewat chat dan video call. Suatu hari aku ke pasar beli sayur. Di warung Bulastri aku dengar beberapa ibu-ibu ngobrolin nama Rumah-Rumah Wedding House. Loh, itu kayaknya pernah nipu juga di Lamongan.
kata salah satu ibu paruh baya sambil milih tomat. Kok masih ada yang pakai? Orang-orang sekarang gampang percaya sama yang viral. Hatiku langsung was-was. Aku pulang, buka ponsel, cari tahu soal WO itu. Benar saja, ada beberapa keluhan di forum online. Tapi tenggelam di antara ratusan komentar pujian yang sepertinya dibuat-buat. Websitenya sering error. Admin sulit dihubungi. Proposal acara tidak jelas, hanya berisi kata-kata bombastis tanpa detail teknis. Aku coba kirim pesan ke Galih lewat WhatsApp. Pesannya singkat. Galih, Bunda dengar soal WO kalian. Hati-hati ya. Ada yang bilang pernah bermasalah di tempat lain. Pesanku dibaca tapi tidak dibalas. Beberapa jam kemudian baru ada jawaban. Bun, jangan ikut campur. Laras sudah pegang semuanya. Aku tidak membalas lagi. Sudahlah. Aku sudah coba. Kalau mereka tidak mau dengar, itu pilihan mereka. Waktu terus berjalan. 2 bulan menjelang hari H. Lalu sebulan. Aku tidak tahu perkembangannya. Tidak ada yang kasih tahu. Sampai suatu malam, pukul 11 lewat, ponselku bergetar. Nama Galih muncul di layar. Aku angkat dengan perasaan campur aduk. Halo, suaraku pelan. Dari seberang terdengar suara Galih yang tercekat. Napasnya berat. Bunda, suaranya gemetar. Aku langsung duduk tegak. Kenapa? Ada apa? Hening sebentar. Lalu dia bicara dengan suara yang hampir pecah. Bunda, WO-nya kabur. Semua uangnya hilang. Dunia seperti berhenti sejenak. Aku tidak langsung menjawab. Otakku mencerna kata-kata itu. WO kabur. Uang hilang. Maksudnya bagaimana? Tanyaku. Meski aku sudah bisa menebak. Galih mulai bercerita dengan terbata. Rumah-rumah wedding house menghilang tanpa jejak. Instagram dihapus total. Website mati. Semua nomor WhatsApp tidak aktif. Email tidak dibalas. Bahkan alamat kantor yang tertulis di invoice ternyata palsu. Uang 547 juta rupiah yang sudah ditransfer lenyap begitu saja. Kami sudah coba lapor polisi, tapi katanya kasusnya banyak. WO ini ternyata nipu banyak orang, Bun. Dari Lamongan, Jember, sampai Bali. Semua korban. Suara Galih makin lirih. Bunda, aku tidak tahu harus gimana. Aku diam. Tidak ada kata-kata yang keluar. Sebagian hatiku merasa kasihan, tapi sebagian lain merasa ini adalah konsekuensi logis dari kesombongan mereka. Aku sudah memperingatkan, tapi tidak didengar. Laras gimana? Tanyaku akhirnya. Galih menarik napas panjang. Dia marah-marah, Bun. Dia bilang ini salah aku. Harusnya aku paksa Bunda untuk biaya pernikahan ini dari awal. Sekarang semuanya hancur. Kata-kata itu seperti menampar. Jadi sekarang aku yang disalahkan, aku yang pelit, aku yang egois, aku menggenggam ponsel erat. Galih, bukan aku yang memilih WO itu. Bukan aku yang bilang jangan ikut campur. Kalian yang putuskan semuanya sendiri. Galih tidak menjawab. Hanya terdengar isak pelan. Aku tahu, Bun. Aku tahu. Tapi sekarang aku tidak tahu harus kemana. Laras pergi ke rumah ibunya. Dia tidak mau bicara sama aku lagi. Aku tutup mata sebentar. Bayangan Galih kecil muncul di kepalaku. Anak yang dulu selalu peluk kakiku kalau takut. Anak yang dulu bilang, kalau besar nanti, aku mau kasih Bunda rumah besar. Sekarang anak itu menangis di ujung telepon. Tapi bukan padaku dia mencari perlindungan pertama kali. Dia baru ingat aku setelah semua hancur. Bunda, aku mohon, tolong bantu aku. Suaranya memohon. Aku buka mata, menatap langit-langit kamar. Bantu bagaimana Galih? Tanyaku dengan nada datar. Bunda punya uang, tolong pinjamkan. Kami cari vendor baru, bayar semuanya lagi, supaya pernikahan tidak dibatalkan. Jadi ini, setelah mengabaikanku, setelah membuangku, sekarang mereka butuh uangku. Aku tertawa kecil, tawa yang tidak ada sukacita di dalamnya.
Galih, kamu ingat tidak apa yang Laras bilang waktu itu? Dia bilang, jangan ikut campur. Sekarang aku hanya menghormati permintaan itu. Bun, kumohon, ini darurat. Aku benar-benar butuh bantuan Bunda. Galih mulai terisak. Kalau pernikahannya dibatalkan, aku tidak tahu harus malu bagaimana. Semua orang sudah tahu, semua sudah siap. Aku menarik napas panjang. Galih, dengar, kamu dewasa. Kamu yang pilih jalan ini, kamu yang percaya sama orang yang salah. Kamu yang tidak dengar peringatan. Sekarang, tanggung konsekuensinya. Aku tidak akan menyelamatkan kalian. Hening panjang di seberang. Lalu Galih bicara dengan suara yang sangat pelan. Jadi, Bunda benar-benar tidak akan bantu? Aku sudah bantu dengan cara yang kalian minta, diam dan menjauh. Galih tidak menjawab lagi. Sambungan terputus. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap ponsel di tangan. Tidak ada penyesalan, hanya kesedihan yang dalam. Kesedihan karena melihat anakku jatuh. Tapi aku tahu kalau aku angkat dia sekarang, dia tidak akan pernah belajar. Esok harinya, kabar menyebar cepat. Di pasar, di warung, di pengajian. Orang-orang mulai bisik-bisik. Dengar tidak? Pernikahan anak buruk Mini kena tipu WO. Uangnya ratusan juta loh, katanya. Kasihan ya. Tapi kok bisa percaya sama WO abal-abal? Bu Melati mulai sibuk mengendalikan kerusakan. Dia unggah status panjang di media sosial, menceritakan kronologi, menyalahkan WO, meminta simpati. Tapi di arisan, dia menyebar gosip lain. Aku dengar dari Bu Wagiran yang datang ke rumah, bawa kue. Buruk Mini, hati-hati ya. Bu Melati bilang ibu pelit. Katanya masa anak nikah tidak mau bantu sepeser pun. Aku hanya tersenyum pahit. Biar saja Bu, orang mau bilang apa, itu hak mereka. Saya tahu kebenaran saya. Galih mulai izin cuti dari kerja. Stres berat. Aku dengar dia sering ke puskesmas. Keluhan cemas berlebihan. Laras tidak kembali padanya. Mereka masih bertunangan, tapi hubungannya retak parah. Tidak ada komunikasi, tidak ada rencana lanjutan. Suatu sore, aku duduk di teras, menjahit kebaya pesanan Bu Sutini untuk acara anaknya. Tiba-tiba Galih muncul, jalannya gontai, wajahnya pucat, mata cekung. Dia tidak bilang apa-apa, hanya duduk di bangku panjang teras. Kami diam berdua. Tidak ada percakapan, hanya suara jangkrik dan angin sore. Setelah lama, Galih akhirnya bicara. Bunda benar, aku salah. Aku tidak berhenti menjahit, jarum terus bergerak. Salahnya di mana? Tanyaku tanpa menatapnya. Salah percaya orang yang salah. Salah tidak dengar Bunda. Salah anggap remeh pengalaman Bunda. Aku diam, membiarkan kata-katanya mengendap. Dan sekarang, tanyaku pelan. Galih menunduk. Sekarang aku tidak tahu harus kemana. Laras tidak mau bicara. Keluarganya menyalahkan aku. Pekerjaan hampir hilang karena aku sering izin. Semuanya hancur. Aku akhirnya berhenti menjahit. Menatapnya. Galih, kamu tahu kenapa Bunda tidak bantu? Dia mengangkat kepala. Menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku lanjutkan. Bukan karena Bunda tidak sayang, tapi karena Bunda sayang. Kalau Bunda selamatkan kamu sekarang, kamu tidak akan belajar. Kamu akan terus bergantung, terus memilih yang salah, karena tahu ada Bunda di belakang yang akan bayar semua kesalahan. Galih menangis, air matanya jatuh ke lantai teras. Tapi Bun, ini terlalu berat. Aku tidak sanggup. Hidup memang berat, Galih. Tapi kamu harus belajar berdiri, bukan terus berlindung di balik orang lain. Galih diam lama, lalu dia berdiri perlahan. Aku pulang dulu, Bun. Aku angguk. Dia berjalan gontai meninggalkan teras. Aku menatap punggungnya yang membungkuk dan hatiku tercabik. Tapi aku tahan. Ini untuk kebaikannya.
Ini jalan yang harus dia lewati sendiri. Aku tidak melapor polisi, tidak marah di status, tidak bicara ke siapa-siapa. Aku hanya duduk di teras rumah, menjahit kebaya tetangga sambil mendengar azan asar. Tapi dalam hati, aku mencatat semuanya. Setelah kasus WO palsu terbongkar, kehidupan Galih dan Laras berubah drastis. Mereka tidak tinggal bersama lagi. Laras pindah kembali ke rumah ibunya di Malang. Galih mengontrak kamar kecil dekat Terminal Lama Blitar. Kamar sempit tanpa jendela besar, hanya cukup untuk kasur dan lemari kecil. Gajinya habis untuk cicil kerugian dan biaya hidup sehari-hari. Aku tahu semua ini bukan dari mulut Galih, tapi dari tetangga dan kabar pasar. Pak Jumadi, si tukang ojek yang sering ngobrol dengan sopir bis, sering cerita padaku. Bu Wagiran yang punya saudara di Blitar juga memberitahu. Galih sendiri tidak pernah cerita langsung. Kami jarang bicara. Sesekali dia lewat depan rumah, tapi tidak pernah mampir. Hanya melambat sedikit, melirik ke arah teras, lalu pergi lagi. Laras masih aktif di media sosial, tapi konten-kontennya berubah. Tidak lagi soal pernikahan, sekarang lebih banyak konten motivasi, quote-quote soal bangkit dari keterpurukan, foto-foto estetik dengan caption panjang tentang proses penyembuhan. Seolah tidak terjadi apa-apa, seolah dia korban yang tegar. Padahal di belakang layar, aku tahu dia sedang berantakan. Bu Melati lebih agresif. Dia menyebar cerita versi mereka di arisan, di pengajian RW, bahkan masuk ke grup WhatsApp ibu-ibu kompleks. Cerita yang selalu berujung pada satu tuduhan. Aku, ibunya Galih, yang pelit dan tidak mau membantu. Di warung Bulastri, aku sering dengar bisik-bisik. Ibunya Galih itu pelit banget ya. Masa anak tunggal mau nikah tidak mau keluarin uang. Katanya punya tabungan ratusan juta loh. Tapi diumpetin. Kasihan Galih, ibunya kayak gitu. Beberapa orang mulai menjauhiku. Tidak menyapa seperti dulu, tidak lagi mengundangku ke arisan kecil-kecilan. Aku jadi seperti wabah yang harus dijauhi. Tapi aku tetap menyapa mereka dengan senyum. Aku tidak akan menurunkan martabatku dengan membela diri di forum publik. Kebenaran tidak perlu teriak-teriak. Kebenaran cukup diam dan membiarkan waktu bicara. Aku kembali fokus pada kehidupanku. Membuka lagi jasa rias dan menjahit kebaya rumahan. Banyak gadis kampung datang minta dibuatkan kebaya untuk akad sederhana. Mereka tidak punya uang banyak, tapi ingin tetap tampil cantik di hari spesial mereka. Aku terima dengan harga terjangkau. Kadang bahkan lebih murah dari ongkos bahan, karena aku tahu bagaimana rasanya punya mimpi kecil tapi terhalang biaya. Aku juga mengajari mereka cara menghitung budget pernikahan. Bagaimana membuat hantaran sendiri dengan bahan sederhana tapi tetap rapi. Bagaimana menyusun tumpeng mini yang cantik dengan modal pas-pasan. Bagaimana memilih bunga segar yang murah tapi tahan lama. Semua ilmu yang dulu kupelajari puluhan tahun, kini kubagikan dengan tulus. Suatu hari, Mbak Rina, gadis muda dari ujung kampung, datang dengan matanya sembab. Bu Rukmini, saya mau nikah bulan depan, tapi uangnya pas-pasan banget. Bisa tolong bantu saya? Aku peluk dia, usap punggungnya. Tenang nak, kita atur bareng. Pernikahan tidak harus mahal kok untuk jadi berkesan. Kami duduk berdua, menghitung pemasukan dan pengeluaran. Aku ajari dia membuat skala prioritas. Mana yang wajib, mana yang bisa dikurangi, mana yang bisa ditiadakan. Hasilnya, dengan uang 20 juta saja, dia bisa menikah dengan layak. Sederhana, tapi penuh makna. Tidak ada kemewahan, tapi ada kehangatan. Hari pernikahannya, aku yang merias. Aku yang menyusun hantaran. Aku yang mengatur tata letak pelaminan sederhana di halaman rumahnya. Hasilnya sangat indah.
Mbak Rina menangis saat bercermin. Bu, terima kasih. Saya tidak menyangka bisa secantik ini dengan uang segini. Aku tersenyum. Cantik itu bukan soal mahal atau murah, nak. Tapi soal rasa, syukur, dan keikhlasan. Dalam diam, aku membangun ulang martabatku. Bukan untuk dilihat orang, tapi untuk bertahan. Untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa aku masih punya nilai. Masih punya tempat, meski bukan di hati anakku, setidaknya di hati orang-orang yang masih menghargai. Galih semakin jarang terlihat. Tapi aku tahu dia sering lewat depan rumah, terutama malam hari. Kadang mobilnya melambat di depan pagar, tapi tidak pernah berhenti. Aku yang duduk di teras sering melihat bayangannya dari dalam mobil, menatap ke arah rumah lalu pergi lagi. Seperti hantu yang rindu pulang tapi tidak berani masuk. Suatu malam hujan deras, aku terbangun karena suara petir. Aku keluar kamar, mau ambil minum. Dari jendela, aku lihat ada seseorang duduk di bangku panjang teras. Basah kuyup. Aku buka pintu pelan. Galih. Dia duduk diam, memeluk dirinya sendiri, menggigil kedinginan. Aku tidak bicara, hanya mengambil handuk dari kamar, lalu kasih padanya. Dia terima tanpa kata. Kami duduk berdampingan dalam diam. Hanya suara hujan yang bicara. Tidak ada percakapan, tidak ada tangisan, hanya dua manusia yang sama-sama luka, duduk di keheningan malam. Setelah lama, sangat lama, Galih akhirnya bicara dengan suara serak. Bunda, semuanya hancur. Aku tidak tahu lagi harus ke siapa. Aku tidak langsung menjawab. Membiarkan hujan mengisi kekosongan. Lalu aku bicara pelan. Bukan kamu tidak tahu, Galih. Tapi kamu telat menyadari siapa yang benar-benar berdiri buat kamu. Galih tertunduk. Air hujan masih menetes dari rambutnya. Lalu dia bicara lagi. Kali ini dengan nada yang sedikit berbeda. Ada sedikit harapan di sana. Bunda, aku ketemu seseorang. Hatiku berdegup. Aku menatapnya. Siapa? Galih mengangkat kepala, menatapku dengan mata yang lelah. Namanya Sari. Dia guru ngaji di tempat aku numpang tidur sekarang. Kami sering ngobrol di mushola. Dia lembut, tidak banyak bicara, tidak suka ribet. Dia tahu ceritaku, tapi dia tidak menghakimi. Dia bilang, semua orang punya masa lalu. Yang penting sekarang mau belajar dan berubah. Aku diam, mendengar dengan seksama. Galih lanjut bercerita. Dia sederhana bun, guru ngaji yang juga aktif di koperasi simpan pinjam. Gajinya pas-pasan tapi dia bahagia. Dia tidak suka pesta, tidak suka ribet, tapi ada satu hal yang dia minta. Aku menatapnya dalam-dalam. Apa? Galih menarik napas panjang. Dia ingin dikenalkan ke Bunda. Dia bilang, kalau aku serius, harus ada restu dari ibu. Dia tidak mau menikah tanpa melibatkan orang tua. Kalimat itu seperti angin segar di tengah badai. Tapi aku masih hati-hati. Masih waspada. Kenapa dia mau sama kamu? Dia tahu kamu baru lepas dari pertunangan yang berantakan. Galih mengangguk. Dia tahu semuanya. Soal laras, soal WO, soal kerugian, semuanya. Tapi dia bilang, dia tidak menikah dengan masa laluku. Dia menikah dengan diriku yang sekarang. Dengan niatku untuk berubah. Aku menatap mata Galih dalam-dalam. Mencari sisa-sisa niat tulus di sana. Atau hanya sekadar pelarian? Apakah ini cinta? Atau hanya butuh tempat bersandar? Dan kamu, apa yang kamu rasakan padanya? Galih diam sebentar. Awalnya aku bingung bun. Tapi semakin lama, aku merasa tenang di dekatnya. Tidak ada tuntutan, tidak ada pamer, tidak ada standar tinggi yang bikin aku sesak. Dia terima aku apa adanya, dan aku mulai belajar mencintai kesederhanaan itu. Aku menarik napas panjang. Kalau dia mau dikenalkan, kenapa tidak ajak ke sini? Galih menatapku ragu. Aku takut bun, takut bunda masih marah, takut bunda tolak, takut semuanya hancur lagi.
Aku tersenyum kecil, senyum yang campur antara lelah dan harap. Bawa dia kemari, biar aku lihat sendiri. Galih tampak terkejut. Serius, Bun? Serius, tapi aku tidak janji apa-apa. Aku hanya mau lihat dia seperti apa. Kalau dia baik, kita lanjut. Kalau tidak, aku akan bilang terus terang. Galih mengangguk pelan. Air matanya mulai jatuh, bercampur dengan air hujan yang masih menempel di wajahnya. Terima kasih, Bun. Aku tidak membalas, hanya menepuk pundaknya pelan. Kami duduk lagi dalam diam, hujan mulai reda. Langit perlahan terang. Fajar hampir tiba. Galih berdiri, pamit pulang. Aku antar sampai pagar. Dia berjalan dengan langkah sedikit lebih ringan. Aku menatap punggungnya sampai hilang di tikungan jalan. Aku kembali masuk rumah, duduk di kursi tamu. Pikiranku berkecamuk. Apakah ini kesempatan? Atau jebakan baru? Apakah Galih benar-benar berubah? Atau hanya butuh tempat berlindung sementara? Apakah Sari ini berbeda? Atau hanya versi lain dari Laras? Tapi ada satu hal yang membuatku sedikit lega. Sari mau dikenalkan padaku. Dia mau melibatkan orang tua, dia tidak membuangku dari cerita. Itu sudah jauh lebih baik dari yang dulu. Malam itu aku tidak bisa tidur, aku duduk di teras sampai subuh, menatap langit yang perlahan terang. Memikirkan segala kemungkinan, memikirkan apakah hatiku sudah siap membuka lagi, ataukah lebih baik tetap tertutup untuk menghindari luka yang sama. Tapi dalam hati, ada satu kalimat yang terus bergaung. Dia ingin semuanya diserahkan ke Bunda, acara, konsep, semua. Dia bilang, hanya Bunda yang bisa membuat hari itu terasa seperti rumah. Kalimat itu menggantung di udara, seperti jembatan yang ditawarkan setelah lama terputus. Apakah aku harus melangkah atau tetap berdiri di sisi ini, aman dalam kesendirian? Aku belum tahu jawabannya. Yang ku tahu, hatiku gentar. Antara harap dan takut, antara ingin percaya dan ingin melindungi diri. Tapi mungkin, hanya mungkin, ini kesempatan terakhir untuk kembali menjadi ibu yang dibutuhkan. Bukan hanya yang ada, tapi yang dilibatkan. Yang dihargai, yang dicintai. Galih berkata, dia ingin Bunda yang urus semuanya. Bukan WO, bukan TikTok, bukan siapa-siapa, hanya Bunda. Dan untuk pertama kalinya, aku percaya bahwa kata-kata itu bukan sekadar pelipur lara. 3 hari setelah percakapan malam hujan itu, Galih menelepon. Bunda, Sabtu depan kami datang. Sari ingin bertemu. Suaranya lebih stabil dari terakhir kali. Ada sedikit semangat di sana. Aku jawab singkat. Baik, jam berapa? Pukul 10 pagi, Bun. Tidak usah masak banyak-banyak. Sari orangnya sederhana. Aku tersenyum kecil mendengarnya. Iya, nanti Bunda siapkan. Hari Sabtu itu, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Membersihkan rumah sampai setiap sudut. Menyapu halaman, merapikan taman kecil, memastikan tidak ada daun kering bertebaran. Aku tidak masak besar-besaran seperti dulu. Hanya teh jahe hangat dan rempeyek kacang buatan sendiri. Sederhana, tapi tulus. Pukul 10 lewat 15 menit, mobil Galih berhenti di depan rumah. Aku berdiri di teras, menunggu. Galih turun pertama, lalu membukakan pintu untuk seorang perempuan. Sari. Dia turun dengan gerakan tenang. Pakai jilbab panjang warna krem, baju gamis sederhana, tidak ada aksesori berlebihan. Wajahnya bersih, tanpa make up tebal. Matanya teduh, senyumnya lembut. Mereka berjalan mendekati teras. Sari mengulurkan tangan, menyalami tanganku dengan hangat. Assalamualaikum Bunda, saya Sari. Suaranya pelan tapi jelas. Aku balas salamnya. Waalaikumsalam, silakan masuk Nan. Kami duduk di ruang tamu. Aku tuangkan teh jahe ke dalam gelas. Sodorkan rempeyek. Sari menerima dengan senyum. Terima kasih Bunda.
Wanginya harum sekali. Dia minum pelan, tidak terburu-buru. Tidak sibuk lihat ponsel, tidak gelisah. Hanya duduk dengan tenang, sesekali tersenyum ke arah Galih. Aku mulai bertanya pelan. Sari, Galih bilang kamu guru ngaji? Sari mengangguk. Iya bunda, saya ngajar di TPQ dekat musyola kampung. Anak-anak kecil, umur 5-12 tahun, saya juga bantu administrasi di koperasi simpan pinjam. Kerjaan sederhana, tapi cukup untuk hidup. Aku melihat matanya saat dia bicara. Tidak ada kebanggaan palsu, tidak ada pamer, hanya kejujuran. Kamu tahu cerita Galih? Soal Laras, soal WO, soal semua masalahnya? Sari mengangguk lagi. Tahu bunda, Galih sudah cerita semuanya. Saya tidak menikah dengan masa lalunya. Saya menikah dengan Galih yang sekarang, yang sedang belajar bangkit. Kalimatnya sederhana, tapi dalam. Aku merasakan ketulusan di sana. Tidak ada agenda tersembunyi. Tidak ada ambisi besar, hanya keinginan sederhana untuk membangun rumah tangga dengan dasar yang kuat. Aku tarik napas panjang. Sari, kenapa kamu mau sama Galih? Kamu masih muda, kamu baik, pasti banyak yang mau. Sari tersenyum kecil. Bunda, saya sudah 32 tahun, bukan lagi gadis muda. Saya pernah bertunangan dulu, tapi dibatalkan karena calon suami saya meninggal kecelakaan. Sejak itu, saya fokus mengaji dan bekerja. Sampai saya ketemu Galih. Dia datang ke musyola setiap malam, salat sendirian, kadang nangis setelah salat. Saya perhatikan dia dari jauh. Lalu suatu hari dia minta tolong saya ajari ngaji lagi, karena dia bilang sudah lama tidak baca Quran. Dari situ kami mulai ngobrol, pelan-pelan. Tidak terburu-buru, dan saya lihat dia tulus ingin berubah. Aku menatap Galih. Dia menunduk seperti malu. Tapi aku bisa lihat ada perubahan di matanya. Tidak lagi kosong seperti dulu. Ada sedikit cahaya di sana. Cahaya harapan. Sari melanjutkan. Bunda, saya tidak mau pesta besar. Saya tidak suka ribet. Saya hanya ingin akad yang bermakna, dihadiri keluarga dan orang-orang yang benar-benar menyayangi kami. Dan saya ingin bunda yang atur semuanya. Karena Galih bilang, bunda ahlinya. Bunda yang paling paham cara membuat hari spesial terasa seperti rumah. Kata-kata itu membuat mataku berkaca-kaca. Aku tahan agar tidak menangis. Ini yang selama ini kuinginkan. Untuk dilibatkan, untuk dihargai, untuk menjadi bagian dari kebahagiaan anakku. Kamu yakin, Nak? Tidak mau pakai WO? Tidak mau yang kekinian? Sari menggeleng tegas. Tidak, Bunda. Saya ingin yang sederhana tapi penuh doa. Bukan tontonan tapi ibadah. Bunda yang atur, saya percaya penuh. Aku tidak bisa menahan lagi. Air mataku jatuh. Tapi kali ini bukan air mata sedih. Ini air mata lega, air mata syukur. Galih bangkit, mendekat, memegang tanganku. Bunda, aku minta maaf. Maaf karena dulu tidak dengar. Maaf karena pernah menyakiti. Sekarang, aku mau dengerin Bunda. Aku percaya sama Bunda. Aku usap air mataku, tersenyum. Baik, kita atur bareng. Sederhana, tapi bermakna. Kami mulai merancang. Sari ingin akad di halaman pondok ngaji tempat dia mengajar. Di Wonosalam, dekat kebun teh. Tempatnya asri, sejuk, jauh dari hiruk pikuk kota. Tamu hanya 80 orang, keluarga dekat, tetangga, santri, dan beberapa teman kerja Galih. Tidak ada gedung mewah, tidak ada panggung besar, tidak ada lighting canggih. Hanya tenda sederhana, kursi plastik, dan dekorasi bunga Kamboja segar. Aku kembali membuka buku lama, menghubungi vendor yang dulu pernah bekerja sama denganku. Floris di Tulungagung, catering rumahan di Kediri, pengrajin hantaran dari Trenggalek. Semua orang yang jujur dan tidak mengecewakan. Mereka senang mendengar aku kembali aktif. Bu Rukmini akhirnya balik lagi. Kami kangen, Bu.
Aku hitung budget dengan cermat. Total biaya 75 juta rupiah. Tidak besar, tapi cukup untuk membuat hari itu sempurna. Galih dan Sari tidak punya banyak uang, tapi kali ini aku dengan ikhlas mengeluarkan uang dari tabunganku. Bukan karena dipaksa, bukan karena dihina, tapi karena aku mau, karena aku percaya ini layak. Aku susun menu sederhana, nasi tumpeng besar, soto ayam kampung, urap sayur, kerupuk udang, es dawet, dan kolak pisang. Semua makanan rumahan yang mengenyangkan dan penuh rasa. Tidak ada steak, tidak ada menu asing yang orang-orang tidak kenal. Hanya makanan yang bikin orang tersenyum karena ingat rumah. Untuk dekorasi, aku buat sendiri. Janur kuning kusun dari bambu halaman belakang. Bunga kamboja dan melati kupetik dari kebun tetangga. Gebyok sederhana, kurangkai dari kayu bekas, dicat ulang, dihias dengan kain batik. Tidak ada backdrop LED, tidak ada video mapping. Hanya keindahan alami yang sederhana tapi menyentuh. Sari ingin aku yang merias. Bunda, saya mau dirias sama Bunda, tidak ada yang lain. Aku tersentuh, aku ambil kotak rias lama dari lemari. Kotak yang sudah puluhan tahun menemani. Di dalamnya ada bedak, lipstik warna natural, anting-anting perak, dan selendang sutra tua warisan ibu. Hari pernikahan tiba. Langit cerah setelah seminggu hujan terus-menerus. Seperti langit ikut berdoa untuk mereka. Aku datang pagi-pagi ke pondok ngaji. Mengatur kursi, memasang janur, menyusun bunga, memastikan semuanya rapi. Pukul 9 pagi, Sari datang. Dia pakai kebaya putih sederhana yang kujahit sendiri. Aku rias dia dengan tangan yang gemetar karena haru. Bedak tipis, lipstik natural, anting perak kecil milikku sendiri, dan selendang sutra kupakaikan ke pundaknya. Saat aku memasangkan selendang itu, air matanya jatuh ke tanganku. Terima kasih Bunda. Saya tidak pernah merasa secantik ini. Aku usap pipinya pelan. Kamu cantik bukan karena riasan, Nak, tapi karena hatimu yang bersih. Akad dimulai pukul 10. Suara azan dan kicau burung menyatu dengan bacaan doa para santri. Galih mengucap ijab kabul dengan suara tenang dan jelas. Tidak gemetar. Tidak ragu. Aku duduk di barisan depan, mendengar setiap kata. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tidak dibuang. Aku merasa menjadi bagian. Aku merasa dihargai. Setelah akad selesai, tamu-tamu makan dengan lahap. Mereka tertawa, ngobrol santai, menikmati makanan tanpa beban. Tidak ada yang sibuk foto untuk media sosial. Tidak ada yang pamer. Semua hadir karena rasa sayang, bukan karena gengsi. Setelah semua usai, Galih menghampiriku. Dia duduk di sampingku, mengambil tanganku, mencium punggung tanganku lama sekali. Lalu dia bisik, "Maaf karena pernah lupa siapa yang selalu ada." Aku tidak membalas dengan kata-kata. Hanya menatapnya dalam-dalam, lalu mengelus pundaknya perlahan. Ada luka yang sudah mulai sembuh, ada jarak yang mulai merapat, ada cinta yang mulai pulih. Malam itu aku duduk di teras rumah sendirian. Angin membawa aroma kembang sore. Aku buka buku catatan kecil yang selama ini kusimpan. Kubuka halaman kosong di bagian belakang. Lalu kutulis satu kalimat dengan tinta hitam. Aku tidak membalas, aku hanya mengembalikan. Aku tatap kalimat itu lama. Lalu tersenyum kecil. Semua yang dipaksa bersinar dengan dusta akan padam dengan sendirinya. Tapi semua yang dibangun dengan tulus akan bertahan melewati badai. Laras? Aku tidak tahu kabarnya lagi, tapi sempat kulihat status WhatsApp Bu Melati beberapa hari sebelumnya. Ada foto stok butik yang dijual murah, tulisannya, clearance akhir tahun diskon besar. Sepertinya mereka sedang kesulitan. Tapi aku tidak mengutuk, tidak berharap mereka hancur. Aku hanya percaya bahwa hidup punya caranya sendiri untuk mengajar. Aku simpan buku catatan itu kembali ke laci.
Lalu aku duduk lama di teras, menatap langit malam yang penuh bintang. Angin bertiup sejuk, jangkrik bernyanyi di semak-semak. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa damai. Aku merasa pulang. Pulang ke tempat di mana aku dihargai. Pulang ke peran di mana aku dibutuhkan. Pulang ke cinta yang tidak perlu diminta, tapi diberikan dengan tulus. Dan itu sudah lebih dari cukup.